Oke, ketemu lagi di channel Anak Milenial. Nah, di video kali ini kita akan sedikit bercerita tentang pengalaman kita tentang posko aman ya, kunjungan ke posko aman atau penyemprotan ya. Yang 2 atau 3 pekan ini kalau kita datang, kita itu harus buat janji dulu ya, lewat aplikasi ya, yang buat janji, atur waktunya hari apa, jam berapa. Nah, itu ini ada pengalaman unik bro di sini. Oh, kalau kamu pengalaman apa? Jadi gini, aku kan sudah diberitahu sebelumnya. Pas terakhir kan aku ikut penyemprotan itu, terus dikasih tahu sama yang jaga. Pihak yang jaga bilang gini, Mas, minggu depan harus buat janji dulu. Nah, kan aku tahu tuh kalau buat janji tuh kayak pas waktu kita mau ambil masker dulu, ya nggak sih? Dulu kan kita ke kantor tuh sering buat janji dulu, terus kalau misal ambil atribut juga. Atribut gitu, mau ambil atribut masker atau apa namanya, mau bikin ini ada keperluan gitu. Nah, terus tiba-tiba pas minggunya lagi aku kan ke situ. Ya, aku bikin janji itu kan ada pilihannya tuh. Jam berapa rentannya? Rentan dari jam 9 dari jam 10. Nah, aku ambil yang jam 9 sampai jam 10. Yalah, aku dateng lah antara jam itulah. Terus lancar nih, punya aku lancar. Oke, nggak masalah kan. Nah, yang masalah tuh di sampingnya aku. Oh, yang orang lain tuh ya. Orang lain. Jadi dia tuh seorang bapak datang dari jauh. Kalau kita kan di Semarang ya. Iya. Semarang itu kan lumayan deket kalau dari kita ya. Nah, bapak-bapaknya itu jauh dari atas bro, dari daerah Bandung kan kalau nggak salah. Jadi dia tuh ke sana, Pak, ini niatnya mau nyemprot ya? Iya, mau saya ke posko aman ya. Terus si yang jaga itu, Mas, Bapak harus bikin janji dulu. Terus, ya ini saya sudah bikin janji. Dia tetap ngotot gitu bro. Terus si penjaganya juga ngotot. Enggak, Bapak tuh belum bikin janji, di sini tuh nggak ada gitu loh. Terus mungkin dia itu bapaknya udah bikin janji, tapi nggak dipencet yang itu loh, yang sudah di lokasi, terus mencet satu kali lagi kan itu. Oh iya benar ya. Iya kan? Iya benar. Mungkin bapaknya tuh nggak mencet yang itu, makanya jadi cuma ngatur aja. Jadi kodenya itu nggak muncul. Jadi dia dimarahin habis-habisan tuh. Jadi, nah ini kan beneran kalau dia pakai bahasa Jawa tuh, kowe iki nambah-nambahi kerjaan kowe. Tapi terus akhirnya bisa itu ya? Akhirnya bisa, tapi sambil dimarahin bro. Kasihan sebenarnya. Jadi kasihan sebenarnya. Jadi itu gimana bro? Kalau menilai kasus itu yang salah siapa bro menurut kamu? Kalau yang salah mungkin ya nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi itu harus kayak mungkin penjelasan yang jelas dari pihak yang kayak penyuluhan gitu ya? Iya, mungkin kan ada sebagian driver yang kurang paham kan, ada driver yang mungkin bisa dibilang udah tua. Iya, jadi harus benar-benar diarahin. Betul. Jadi kayak gitu, jadi kayak kalau kita yang masih muda kan bisa dikorek-korek sendiri lah. Dia tuh benar-benar dimarahin habis-habisan bro. Kalau aku ya, pengalaman aku pernah juga gimana? Kan aku kemarin atur gitu ya, penyemprotan ke daerah Semarang itu kan ada pilihan di sini hari apa jam berapa. Aku kemarin kalau nggak salah ambilnya hari Senin jam 12 sampai jam 1. Oke, terus jam 12 sampai jam 1 ya. Aku pilih yang itu. Kebetulan aku waktunya bisanya jam itu aku ke sana jam 12 sampai jam 1. Nah, aku nyampe sana itu jam 12 kurang 10. Kurang itu ya? Ya, masih kurang. Di situ masih ramai. Masih, soalnya kalau bikin janji itu kan gimana ya? Kalau menurutku kok nggak efektif ya, malah menumpuk di situ driver yang belum, yang janjinya itu jam berapa, datangnya jam berapa, jadi nggak pas itu loh. Akhirnya menumpuk. Nah, yang jadi masalahku itu adalah aku kan datangnya jam 12 kurang seperempat ya. Sementara janjiku jam 12. Nah, aku ke situ kan itu aku juga curiga sih, jam 12 kan biasanya kan istirahat. Tapi kenapa di pilihan itunya ada, di pilihan diatur janjinya jam 12 sampai kan mikirnya itu aku kan mungkin kan istirahatnya paling mungkin gantian ya. Jadi kan rolling gitu ya. Satu-satu mungkin masih dilayani ya. Tapi ternyata ya itu jam 12 sampai jam 1 nggak bisa. Anehnya kok nggak di itu, jamnya kok nggak dikosongin aja. Terus akhirnya aku itu disuruh batalin janji. Aduh, terus aku ganti jam 1 sampai jam 2. Padahal itu posisinya aku nggak bisa on karena mungkin hari kemarinnya aku belum penyemprotan, akhirnya aku nggak bisa on. Terus akhirnya aku nunggu hampir itu 1 jam lebih.
kok kasusnya unik-unik juga. Iya, kasusnya. Harusnya kan kalau memang nggak bisa atau nggak ada itunya, harusnya ya nggak bisa, nggak dihilangin lah jamnya. Jam 12 sampai jam 1 emang jam istirahat, tapi ya jangan dikasih di situ ya. Iya, harusnya gitu sih. Gitu. Jadi menurut kita ya, itu penting nggak penting juga ya. Itu kenapa hal semacam itu bisa terjadi gitu. Jadi kayak semacam bapaknya itu yang tadi aku bilang itu nggak dikasih, mungkin nggak dikasih tahu atau nggak tahu, terus punya kamu kasusnya juga kayak gitu tuh menjadikan kita jadi males gitu ya. Iya, benar. Apalagi bikin penyemprotannya itu seminggu sekali. Penting sih penyemprotan. Menurut kamu tuh penting atau enggak sih penyemprotan? Kalau di lapangan langsung loh. Kalau di lapangan kan kita cuma datang, dicek suhu tubuh, ya kan? Terus betul. absen, pulang. Kadang motornya nggak disemprot. Terus dapatnya juga benda yang aneh-aneh menurut aku tuh kayak. Ya nggak aneh sebenarnya kan, kayak masker, tapi kan nggak selalu dapat ya. Nggak selalu dapat, tapi yang diperbanyak tuh masker ini sebenarnya. Kalau dulu tuh dapat masker ini, Bro. Yang 3 lapis itu ya. Yang 3 lapis yang sama pelindung kepala itu kan juga dulu kan dapatnya kayak gitu. Sekarang kan enggak. Sekarang cuma dapat yang model apa itu namanya? Kain, ya. Terus sama itu Jacksil apa ya? Kemarin Jacksil dapat. Itu kamu pakai enggak? Enggak. Kalau menurut ya penyemprotan penting gak penting sih? Karena soalnya iya, motornya nggak disemprot loh, Bro. Terus kadang itu kan termometernya sendiri itu kadang, kalau menurutku ya kadang nggak akurat juga. Ya. Aku pernah gimana? Di daerah Ungaran. Jadi itu padahal aku ya biasa sih suhu tubuhku, saya pikir itu nggak nyampe 37. Lah itu nyampe 37, berapa. Terus aku disuruh itu cuci tangan biar dingin. Terus akhirnya suruh anti lagi. Terus akhirnya dicek lagi, turun. Terus akhirnya boleh. Berarti mungkin kamu habis kepanasan kali. Mungkin. Nah, ini dari cerita atau kesimpulan itu untuk kedepannya gimana ini? Hal-hal semacam kayak gitu tuh gimana? Penyemprotan itu apakah efektif seminggu sekali, atau kalau dari aku pribadi sih kalau bisa jangan seminggu sekali deh. Itu terlalu cepat menurut aku. Harusnya 2 minggu sekali mungkin. Ya. Kalau seminggu sekali tuh kadang kita kan lupa hari ya, kita tuh terakhir nyemprotnya kapan gitu kan. Kadang tahu-tahu udah nggak bisa on gitu loh. Kayak semacam kok cepet banget sih gitu loh. Kalau aku sendiri nggak apa-apa sih 1 minggu nggak apa-apa, tapi kalau buat janji agak repot juga. Mending buat janjinya dihilangin aja. Kalau kita sebisanya aja jam berapa. Berarti menurut kamu lebih baik jangan ada fitur bikin janji gitu. Iya, buat janji enggak usah. Berarti langsung kayak dulu tuh, langsung absen. Langsung ke sana, kalau semisal kita ada tujuan ke arah sana kan kita bisa mampir, enggak perlu buat janji dulu kan. Ya, lebih fleksibel kalau gitu mungkin ya. Oke, segitu aja mungkin kali ya. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman semacam kami yang datang ke posko aman terus bikin janji penyemprotan, apa ada masalah apa bisa diceritakan ya. Oke, jangan lupa like, subscribe dan komen, dan salam satu aspal.